Puji syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Bahwa salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat beliau sekalian, alim ulama, bagi penyambung kita Rasulullah dalam mendakwahkan ketauhidan, ketasawufan pada umat pada akhir zaman yang kita muliakan. Abuya yang senantiasa dengan sumpah ahli usul, dengan dalil ma aflaha man aflaha illa sumpah aflaha, tidak menang orang yang sudah menang kecuali bersumpah pada orang yang sudah menang. Siapa orang yang sudah menang? Orang-orang yang sudah dapat fakir di hadapan Allah. Bagaimana disambung dalam pengajian hari Sabtu yang disampaikan oleh Abuya, yaitu fakir kita kepada Allah. Fakir dalam arti kita sangat berhajat. Kita sangat berhajat kepada Allah. Sehingga untuk untuk memperjalankan hati kita berhajat kepada Allah, ini harus ada bimbingan guru, ada mursyid, ada yang mentarbiyahkan batin kita, harus ada yang mentasbihkan batin kita, harus ada orang yang mentakmilkan batin kita. Jadi Abuya seorang ulama sufi yang mampu mentarbiyahkan batin. Maknanya dia sudah mengamalkan ilmu kesufian ini, tentang ilmu kesufian, tetapi dia ini adalah pengamal. Yang beliau ceritakan kepada kita adalah itu pengalaman pribadi. Bagaimana disebut dengan suhbah yang benar adalah suhbah yang didasari dengan cinta yang dalam, dengan cinta yang tidak terlihat kekurangan. Orang yang sudah dapat mencintai guru dengan tanpa kekurangan, inilah orang-orang yang mendapatkan pancaran cahaya ilmu sufi yang turun dari kasih sayang guru. Maka sumpah inilah yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Sumpah batiniah. Jadi katakan lemure kita buat senang. Karena ilmu itu dalam dada guru, bukan di atas kertas, bukan dalam kitab. Kalau dalam kitab tulisan belum jadi ilmu, sedangkan yang sudah jadi ilmu dalam dada guru. Bagaimana kita mengambil ilmu dalam dada guru? Maka kita berjinak-jinaklah dengan guru, mencari kesenangannya, apa yang perlu kita senang, apa yang Abuya senang, bagaimana Abuya senang. Oh, dengan kita hadir di dalam daya, berarti hadir. Oh, atau kita mau membantu bergotong royong, ya gotong royong. Apa yang Abuya senang?
Kalau kita sudah disenangi atau diingat oleh dia, ini sudah punya modal kita untuk ditarbiyahkan, untuk dididik batin kita oleh Guru. Kalau Danyo hanya mengenal tidak mampu, bukan tidak mampu, tidak ada jalur Abu yang mendidik atau mentarbiyahkan hati kita menjadi hati yang benar. Jalurnya adalah dengan jalan sumpah, dengan jalan mengingat terus menerus akan ucapan-ucapan guru, petuah guru, wasiat guru. Kalau ini mampu kita lakukan, maka mudah mendapatkan ilmu kesucian. Karena ilmu ini seperti yang kita sampaikan tadi, bukan ilmu baca, tetapi ilmu rasa. Ilmu rasa. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu tasawuf, kita sudah aman. Makna aman pikiran, bukan aman dari neraka. Itu hak Allah. Anda sojamin kan yono, nama surga anda sojamin. Anda sojamin sih yang bawa orang MPTP, anak nama nerakanya anak. Cuma apa yang kita dapat kalau kita patuh kepada Allah? Yang kita dapat aman batin kita daripada was-was, daripada takut yang berlebihan. Dan contoh dengan virus corona di negara-negara lain, yang kabeh itu mete lip mantong tombol di kabagaki karena menyebab jaro ramai yang itu kabagaki nya untuk merubah wire lip dari bajaro ke kabagaki berapa besar uang keluarga, tapi itu mereka lakukan karena takut yang berlebihan. Tapi jika orang Islam melakukan hal yang seperti ini menjadi syirik, menjadi syirik. Karena ditotoli dalam kitab, apabila kita sudah jarang-jarang tidak bertemu, kita sudah tidak ada doa bersama. Atau menyebut doanya Assalamualaikum. Itu doa. Assalamualaikum itu doa. Sejahtera di atasmu. Sebenarnya corona kaipre wajibnya. Ipre kayak virus corona. Nah, lupa nek itu. Itu nek. Assalamualaikum le. Waalaikumsalam. Sudah. Sejahtera dari ini. Sejahtera dari itu. Sejahtera daripada dijangkau virus corona. Nek kena jaga nasi virus corona jadi heli. Dan yang kena jaga pegang doa sejahtera di atasmu juga. Jadi heli sih. Tapi pada dulu doa, bagiannya kita belum tahu. Doa tanya tidur manakum. Bagi tanya mampu pulih sini, ada pulih juga, mana aja pulih. Tapi menyokong sama-sama sampaikan, ada pulih ubin, kayaknya pulih rame-rame. Maka mustajab doa dengan rame-rame. Nyo tambah doa di doa baca. Jadi inilah yang dilakukan oleh Abuya untuk melahirkan iman umat yang ada di Aceh khususnya dan luar Aceh dengan jalan mengajarkan ilmu kesufian. Nyatanya yang kata Abuya, mudah-mudahan sudah mendapatkan makna daripada tauhid tasawuf, yaitu bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Bagaimana apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa? Ma ahabbani man ahabbama. Tidaklah orang mencintaiku kalau dia mencintai harta. Itu kata Allah. Tidaklah hambaku mencintaiku kalau dia mencintai harta. Bahasa lain, ma ahabbani man ahabba dunya.
tidaklah hamba mencintaiku kalau hamba itu mencintai galak padanya, berarti tanya hanya cinta Allah. Hanya cinta Allah. Tanya cinta kepada Allah, hanya tidak mencintai harta dan tidak mencintai dunia. Berteman dengan dunia boleh. Dunia itu di tangan, dunia itu di kepala, itu boleh. Tapi jangan sempat dunia ini masuk ke dalam dada sampai membuat kita wiswas. Kayu semprot, pakai masker. Tetapi tidak masuk hal-hal yang demikian ke dalam batin, karena itulah dunia. Yang masuk dalam batin kita adalah corona jauh dengan Allah. Datang dari Allah, dia akan kembali juga karena Allah, bukan karena disemprot-semprot, bukan karena jauh semeter. Islam sudah mengatur sebenarnya. Yo, itu bayangnya punya 1000 makna. Kita nyoba berapa makna kata dia. Yo, itu bayangnya memiliki 1000 makna. Tapi tanya mana tahu berapa makna di pulau yang 1000. Kan ada yang nggak boleh tanya baju zamannya tak pakai tapi leko yang lainnya ramkan dalam itu sama yang mana? Ramkan kan? Burung gleh itu lah. Ada makna tersendiri yang maunya Allah. Sudah bersih, ada yang kamu bersihkan lagi. Hanya ilmu sufi yang diajarkan kita oleh Abuya, salah satu cara untuk kita dekat dengan Allah. Kemudian tauhid. Setelah tahu pada tauhid. Wa man tawakkal alayya, dan tidak bertawakal di atasku orang-orang yang takut luput rezeki. Menyatanya kalau kita pikir masa depan, tapi tanya hanya bertawakal kepada Allah. Walaupun kadang-kadang seirama sih yang tanya fikir, yang menyahankan kerja di rumah, mau juga, tes di hana yang kerja, mau sih juga, Tapi sadarkah kita, kalau kita berani mentes, itulah takdir kita. Oh tes, hana terjauh. Begitulah rezeki kita, karena tidak ada daya upaya kita, yang ada daya upaya. Hana rencana tes, drone hana, yang tesnya bantunya dari Allah. Pun tak pegang apa tanya. Drone penepen, lun buka toko, ngalagu 2 juta euro, nangtung 50 ribu. Kah kabut tahu rezeki dari Allah. Oh lah, mau nyana buka gede gimana? Kita mau rezeki. Anak. Suci dari Allah, atau dari gede. Macam tu gede ngomong. Munyo tato pun dari Allah, munyo hana tato pun dari Allah. Orang yang bertawakal dia tidak pernah gundah terhadap rezeki. Tidak pernah gundah terhadap rezeki. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah sebelum makhluk ini ada. Sebelum tanya orang rezeki tak benar dia Allah. Jatah tanya kali benar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata-lata. Yahudi dan Yohana kecuali Allah yang berikan rezeki. Cuma anak tak sadari itu. Baktanya adalah sifat Allah. Sifat Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Aku ini adalah rahasia. Insan itu rahasiaku, kata Allah. Dan aku adalah rahasianya. Al-insanu sifati wa la ghairi. Insan itu sifatku, tidak ada lain. Tanyanya lahir karena sifat Allah. Bergerak diam dan karena sifat Allah.
Menyotinyo tak pegatan menjak minta rezeki, itu pun tidak ada daya kita. Tinggal penuh dan tidak ada daya dari kita. Bukan bekerja, itu dayanya dari Allah. Dari Allah. Maka tidak ada perdebatan. Mana perdebatan ini? Pahala kita tak pegang ajal. Ajal itu tidak tergantung dengan sebab kematian, tidak tergantung dengan sebab. Ina susah diterima oleh raja-raja anak paham ini mereka tahu. Menyahana tak paham yang bahwa tanya sifat Allah. Anak tuh pikiran tanya yang bahwa tanya sifat Allah. Hana daya katanya, yang daya Allah. Mereka tuh tak paham sifat Allah katanya ataupun kelakuan tanya berlaku karena sifat Allah, maka hana iradah dan hana kudrah dan yang kudrah dan iradah Allah. Nyainan betul. Iban mati meninggal di rodo karena muka onda muka onda god bohongan sebab bohongan yang sebenarnya karena aja di depan lewurung yang paham tanggung syariat itu tak tahu terus itu kupati mereka tahu mana aku kuih teraku ajar Allah nyataje racun mati tanya ajar Allah sih iyalah urung yang nak ajar hai tenge urung yang kat tenge ajar tuali memang gini anak ada kuih tanya kat ajar ada balon lo pegat baikon boga dia oli berarti kalau ajar karena ulama yang tak hajar yang tenge. Jadi untuk melihat takdir itu sudah ada. Dan ini ada gambarannya. Anak pun tahu biuji Allah, nyoba kita tahu anak udah ulang dia. Tujuh dari itu Allah, itu anak. Hana jauh ulang, ya pikiran hana jauh ulang dari Allah sih ya. Kon dari tanya. Jaga Allah. Atau jauh dia punya ilmu ya. Bukan dia punya kamu tahu kita tahu dia terjadi. Ini mana terjadi? Itu sebenarnya dari Allah sih. Menyaji hana itu oleh Allah kan itu dia terjadi. Ini agar kita dapat paham yang bahwa yang ada pada diri kita ini adalah sifat Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku dan aku rahasianya. Al-insan sifati wala ghairu. Manusia itu sifatku, tidak lain. Maka tidak boleh sedikit pun dalam batin kita, dalam bahasa syariatnya, yaitu kita ragu terhadap Allah. Tidak bertawakal di atasku orang-orang yang takut luput rezeki. Sedangkan hanya perintah tawakal. Jadi melihatnya benar-benar tawakal, beyoyo luput rezekinya. Mencari rezeki tanya menejo ego. Cuma dalam konteks syariat itu benar. Syariat itu benar. Jangan menuduh-nuduh hakikat, jangan menuduh-nuduh tasawuf. Karena di dalam filosofi tasawuf, orang yang tidak bersyariat berbicara hakikat itu adalah membela nafsu. Dia tidak bersyariat, tapi berbicara hakikat. Itu bela nafsu. Tanya kata dulu dia tahu anak suami jauh bilang masih belum. Bukan semua jauh bilang. Betul udah tahu. Sudah mentong belum jauh bilang. Jadi betul kita tahu. Kalau jauh bilang dia jangan apa dia jauh bilang. Tanya kata dulu kau ya rezeki betul Allah itu. Maka
sempurna kok tak tu. Mana nyangka kita yang ke Allah dari penting tanya hati ke Allah. Bicara hakikat. Syariat tidak benar. Pada haji bro. Kalau bersemayam macam masjid bukan juga. Sebabkan dulu Allah hanya boleh nyangka. Allah hanya ketahuan syariat ada wajibnya. Ya kita tahu. Allah kita kan hakikat hati tadi. Pada itu ya. Hakikat itu berdiri di atas syariat yang sempurna. Coba sembahyang berupa dalam sembahyang butuh hati kepada Allah. Itu baru benar. Bedanya coba sembahyang pilihan apa? Sembahyang pilihan apa? Mana tidak murno cara sembahyang, mana tidak murno cara coba sembahyang. Amurno di cara aja dengan Pak Abuya, di Abuya di Kioro. Maksudnya ada yang sembahyang, kalau mereka baca Fatihah, ini kan hukum ada Allah bidah buat Fatihah. Nah, yang penting ini Abuya. Jadi yang penting ini tahu hati. Dan beda nah, beda pada hati. Doa dia. Beda tak payah. Beda tak. Di mana juga Allah itu Ghafur Rahim. Allah itu penyayang, pengampun. Di mana juga yang sudah berusaha semaksimal mungkin yang dia dapat cuma itu. Nah, itu baru ada. Tata usaha jabut ilmu syariatnya. Kayak baca bak boleh cara belajar baca Fatihah. Mana itu pahit sih tadi baca Fatihah. Itu baru Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Jangan mendadak berarti tak dengarkan Allah Pengampun dan Pemaaf, Pengampun Pemaaf bagi. Mana ada berarti Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Mangga ada tuduh Allah Pengampun dan Pemaaf. Salahan tanya hati Allah Pemaaf, ada Allah. Itu kebohongan. Coba lihat Abuya dalam mengamalkan ilmu sufi dengan konteks syariat yang paling sempurna. Berwudu sempurna, takbir sempurna, rukun qauli sempurna, rukun fi'li sempurna. Ini baru masuk hakikat di dalamnya. Baru ada makna tasawuf di dalamnya. Baru benar tauhid di dalamnya. Nah, ini perlu kita pahami. Kembali tidak bertawakal di atas orang-orang yang takut luput rezeki. Jadi dinyatakan orang tawakal, gak takut luput rezeki. Demi kemuliaanku, demi keperkasaanku, tidaklah bertawakal di atasku oleh hamba terkecuali aku cukupkan akannya. Allah bersumpah, demi kemuliaanku, demi keperkasaanku, tidak adalah hamba yang bertawakal kepadaku terkecuali aku cukupkan akan dia. Bersumpah Allah. Cuma pakon nanya lagu, betul. Nanya golok paham makna daripada al-insanu sifati. Tapi kitanya akal yang nak mulai tanyanya dijuk modal di Allah untuk bekerja. Kerja siasat nentong. Lagi Abuya tanya padanya. Buta buat dengan bunga pube. Nya hana pertanyaan. Pendapat tanya tak pernah juga tapi tak buat itu. Masih lau dia pada cerita juga. Maka tanya sifatnya supaya nak kontak audio di mangak nagure nyala dia bunuh bagi balik ada wajah masih karena apa ya maka jauh-jauh ukur dan pegang masih karena apa ya kesimpulan sih hingga ada terima itu
Begitu juga Allah, kejuk akal badannya, kejuk kekuatan badannya, kurah iradah badannya, bukan untuk atur tanya. Tanya mana mampu karena si atur Allah, gimana atur tanya? Oh itu nya tukang rujak oblang, tukang rujak minta rezeki ke sana. Dan atur tanya atur Allah. Lalu bagaimana memilahkan supaya ini akal itu benar, kekuatan itu benar, iradah itu benar. Sandarkan akal itu kepada syariat yang benar, sandarkan kudrah itu kepada syariat yang benar, sandarkan iradah itu kepada syariat yang benar. Sudah dekat, mana jak pada je. Ada kalau le menyenai din Allah. Din Allah dulu miraya. Oh sehat jadi kita, mana bisa takutnya. Daya tak tubuh dan mana nyawa yang bisa tamat, nanti doh misalnya hormat kita nyawa kerodonannya mana bisa tamat. Sudah sedikit atau hanya tinggal dengan waktu itu ada terus. Jadi bahasa yang seperti ini ya, ini bahasa tasawuf. Bahasa yang mana syirik. Jangan ada syirik ini. Jadi Allah bersumpah, demi keperkasaanku dan kemuliaanku tidaklah bertawakal di atasku oleh hamba kecuali aku cukupkan akannya. Wa biyadi, dan dengan tanganku kata Allah itu anak kunci malik wal malakut. Apa anak kunci malik wal malakut? Dunia nyo anak kunci di Allah. Akhirat ini anak kunci di alam gaib tadi. Alam yang tidak nyata ada kunci di Allah. Itu hanya nyata. Meninggal seluruh hanya ada betulnya hanya nyata. Rezekinya hanya ada betulnya hanya nyata. Yang nyata di hanya kunci Allah, yang hanya nyata di hanya kunci Allah. Jadi tugas tanya dia adalah meningkatkan keyakinan kita terhadap Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nyatu titik aman ya. Nyatu kata kau kabut kita tahunya aman oleh nyatu aman. Nyatu kata serah pada Allah betul. Amannya. Walaupun ada kerja, walaupun ada usaha. Menyatakan kalau Allahnya rugo get terima, untuk pikir terima. Lepas terima baik, alhamdulillah beliau rezeki dari Allah. Anak berapa baik masih no kejuk kadar tanya di Allah. Mana? Tapi menyatakan anak tahu, balik betul-betul kacung boleh jalur. Kedua, ngomong kuneng lun, boleh jalur cum, lun kenapa? Bahan yang tak boleh, cuaca jalur tumpah laut. Tak jalur dalam urusan pun kejaluan. Si petuah kaya, kaya dalam gunung, kaya tiba, anak berkau le, terpeket, jaro, anak terpeket jaro ko, anak terpelu labang tengah malam. Bau nanti makan kaya terpeket. Ini model-modelnya ke Mesir apa? Mesir apa kata Allah? Wasaqul ardi min tahtahu, aku tenggelamkan bumi dari bawahnya. Aku tenggelamkan bumi pada bawahnya, dan tidak ada aku peduli bagaimana aku binasakan dia. Nyojol dia. Katanya orang syirik, tidak aku peduli bagaimana aku binasakan dia. Berkirim tsunami di Allah, berkirim gempa di Allah, hanya peduli dia. Makanya Nabi tadi Allah, mana tawakal. Kabut, pengaruh kalau tahu cukup tak. Oh, udah. Nah, modelnya itu.
Dia mulai jalur nasi. Ajak ke bawi dengan manual bertemu pek juga atau mana dia mulai jalur. Manual. Anak pakai SIM. Anak muda. Terus badalah dan dicium jalur. Padahal yang dia rezeki keketih. Lain buka, lain butuh. Bang halai ka ikut Allah halai dia rezeki dia baru letak dia. Mata penuh salahnya penuh. Baru juta timang. Cium boleh jalur. Urangnya citinya juara ka. Terus boleh jalur. Dah salah cium kepit. Terus kepit dia pasti lah. Tak apa. Ini gambaran-gambaran. Mana orang tahu itu emas dan lumpur sama di tangannya. Mana emas dan lumpur, emas itu sanjungan, lumpur itu adalah jadian. Sama Pak Blunyungi. Tapi mana? Tapi yang mana? Itu dah tengok cara tak golor biasa. Kalau bukan tengok paling tak golor kalau sama. Karena yang pegang yang pegang akhirnya baju di bawah. Allah. Dan siapa-siapa dan tidaklah orang yang berpegang denganku oleh hamba terkecuali aku masukkan dia akan surga dan aku cukupkan dia akan tiap-tiap kemauannya. Ya, so yang berpegang kepada Allah, Allah masuk surga. Dan so yang berpegang kepada Allah, Allah cukupkan dia kemauannya untuk ya Allah. Kemauan betul ya Allah. Tapi baik kemauan nafsu. Ada hikmah yang ngaji. Hikmah yang hikmah dunia, hikmah tamak. Itu hikmah tamak. Dan juga tawakal kepada Allah. Malam berdoa, mana satu terlebih Allah. Sudah diwali saya tawakal kepada Allah, bantu betul ya Allah. Ya Allah, ini makna moto la berjini dah. La berjini dan juga menteri taklim. Makna moto luanan ro yang PM, yang PM. Itu langsung betul-betul Allah. Yang makna aku cukupkan tidak akan mati kelaparan. Orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan pernah mati kelaparan. Mau air, ada orang yang memberi air. Mau rokok, ada orang memberi rokok. Mau dia makan, ada makan. Bukan mobil. Betul. Banyak ada tawakal. Yang tak ada dalam lupa juga Mercedes-Benz. Bekonya itu langsung. Nah, langsung. Cukup dalam arti sejauh kebutuhan. Dan nyoy menegak jadi hudang kejadian nah pula. Tapi hanya bertawakal kepada Allah. Cina tahu rumah yang satu mengajak dia dalam kejadian apa ya? Aku dah jangan nama nak kerja air mereka lupa. Kalau lupa. Hana me sapu tanya lagi lagi orang satu me juga macam tu dah semua semua jadi juga orang satu. Lo boleh mana nak bebu? Lo ada tawakal tu pak nak buku Cina macam orang dia buku. Be motor. Be Honda. Makna cukup di sini adalah untuk hidup, untuk bebuh makna cukup tu yang tak mau hidup, benar. Nanti lagi-lagi Allah juga yang salah menilai ada makna. Yang tawakal bandu juga Allah mengaik motor tako-tako. Benar, sudah cukup itu kebutuhan hidup, kebutuhan makan. Yakinlah ada jenuh kan kita tahu. Karena tu yang dah ada betul-betul ya Allah. Itu apa nak roh? Kali motor kabut dia kata, oh ka, dia selesai. Anak tu anak pati dia. Kalau nak itu ni sejak pertama meroceh ku hawa ku motor, mana mau jaga pati. Keluarnya salah. Nah ini maknanya. Siapa yang bertawakal kepada aku cukupkan akan segala himmahnya. Segala himmahnya. Jadi himmah yang dimaksud di sini himmah dalam arti kebutuhan keagamaan, kebutuhan umat dalam berdakwah.
bukan himmah dalam arti cita-cita, keinginan memenuhi nafsu. Jadi inilah yang perlu kita tanam dalam batin kita, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah, bagaimana apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa, takut kita kepada Allah, yang kita cintai hanya Allah, dan kita bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah.